Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Aris Firdaus, NIM 1905097412. Saya dari kelas PTI 19A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana cara kita menghubungkan dua gedung perusahaan ke dalam satu jaringan server menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke. Yang pertama, untuk percobaan kali ini saya menggunakan dua server, dua switch dan satu router. Kemudian dan di masing-masing switch terdapat 3 PC. Tuh. Langkah pertama, kita buat skemanya seperti ini terlebih dahulu. Ada server, switch, kemudian server, oke, kemudian router, kemudian di masing-masing switch terdapat 3 PC. Oke. Kita hubungkan dulu. Oke. Ya, kita buat IP servernya. Sini pakai IP 192.168.12.1. Ini buat yang server di gedung A. Kemudian di gedung B saya pakai 172.20.12.1. Oke. Ini buat server seperti itu. Kemudian kita buat default gateway-nya. Ini 0/0. Itu maksudnya ini dari FA 0/0 seperti itu. 0/0 192.168.12.254. Dan yang ini 0/1 172.20.12.254. Oke, seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita setting
router, kemudian masuk ke config, masuk ke interface, kemudian klik gigabit Ethernet 0 per 0. Nah, ini kita setting IP sesuai yang ini, yang 192.168.12.254. Nya udah default 255.255.255.0. Oke, seperti itu. Oh sorry, kita masuk ke router lagi, kemudian config, ke bagian interface pilih yang gigabit Ethernet 0 per 1. 0 per 1 kita masukkan yang IP 172.20.12.254. Subnet masknya udah default. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setting IP router gigabit Ethernet. Sudah, yang ini tadi, yang ini sudah. Kemudian langkah yang keempat, setting IP, subnet mask, dan default gateway pada server yang terdapat di gedung A. Jadi kita klik servernya yang ada di gedung A. Dan ini gini aja. Nah, seperti ini. Ini gedung A, ini gedung B. Kita masuk ke server, kemudian kita masuk ke desktop, kemudian pilih IP configuration, dan kita pilih IP address-nya sesuai ini, 192.168.12.1. Kemudian default gateway-nya ini tadi yang 192.168.12.254. 192.168.12.254. Oke, seperti ini. Kemudian lakukan sama di gedung B. Kita masuk ke server yang ada di gedung B, kemudian kita masuk ke desktop, pilih IP configuration, kemudian setting IP sesuai dengan ini yang di server 172.20.12.1. Kemudian default gateway-nya itu yang ini, mengikuti yang ini, yang FA 0 per 1. Kalau ini kan FA 0 per 0. Ini 172.20.12.254. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke server yang ada di gedung A. Kemudian pilih service, kemudian di service ada pilihan DHCP, pilih DHCP. Kemudian jangan lupa ini on kan. Dan default gateway-nya yang ini 192.168.12.254. DNS servernya sudah. Ini start IP address-nya terserah kalian mau isi, ini belakangnya 1, belakangnya 5, 10. Kalau saya 10, jadi maksudnya kalau saya start IP address-nya 10, jadi ini PCPT-nya ini dimulai dari 10, jadi 10, 11, 12. 10, 11, 12, kemudian yang ini 13, 14, 15. Itu. Jadi terserah sih kalian mau isi apa. Oke, kemudian sudah selesai. Kita kita save. Oke, kita save. Kemudian lakukan cara yang sama di server yang ada di gedung B. Masuk ke desktop, kemudian IP configuration,
yang service, kemudian pilih DHCP, kemudian servisnya on kan, default gateway-nya ganti sesuai yang ini, sesuai yang ini. Oke, berarti 172.20.12.254. Nah, ini start IP address-nya tadi kan dimulainya kan dari 10. 10, 11, 12, berarti ini 13. Saya dari 13. Oke, jangan lupa save. Selesai. Kemudian masuk ke PC 1, kita pilih yang desktop, kemudian IP configuration, kan ini namanya static, kemudian pindah jadi DHCP. Pastikan IP-nya ini IP default gateway-nya itu sama sesuai yang di setting di server tadi. Jadi kan IP-nya udah bener kan, 192.168.12.0.10. Itu 10 tadi pas waktu kita masuk di server, kemudian di DHCP. Nah, ini sesuai yang saya bilang tadi. Itu kan berarti kan dimulainya dari 10. Configuration benar kan, berarti default gateway-nya juga benar sesuai ini 254. Oke, kemudian cek yang PC selanjutnya, PC 1 desktop IP configuration, karena awalnya static, pindah di DHCP dan pastikan ini kan 10, kemudian 11 udah benar. Kemudian yang PC 2 desktop IP configuration, kemudian pindah ke DHCP, benar kan 12. Oke, udah benar. Kemudian lanjut ke yang ada PC yang ada di server gedung B, C3 desktop IP configuration, pindah ke DHCP dan pastikan ini awalnya 13. Oke, 13 bener kan IP-nya, jadi 172.20.0. sorry, ininya berarti diganti 12 sesuai dengan ini saya. Oke, ininya 12, 17, 20, 12, 13. Oke, biar sama. Oke, dan pastikan IP configuration-nya berubah. Oh, belum saya save ya. Oke, bentar. Sorry. Masuk ke server, DHCP, ini awalnya 12, 17, oke, 12, kemudian save, oke, kemudian masuk ke PC lagi, desktop, IP configuration, pindah ke static, kemudian pindah lagi ke DHCP. Oke, sudah berubah IP-nya 172.20.12.13. Dan ini kan tadi 10, 11, 12, kemudian lanjutannya 13. Sesuai dengan ininya. Kita mulainya kan, startnya dari 13. Oke, 13. Kemudian lanjutkan ke PC 4, desktop, IP configuration, pindah di DHCP 14, bener kan? Berarti oke. Dan pastikan di PC 5 juga menjadi 15 sesuai dengan urutannya. Oke, selesai. Kemudian apa namanya, kita sembungin dulu ini routernya. Pas 0.0, oke, 5, 1. Oke, sudah kita sembungin. Tunggu on dulu ininya. Tunggu hijau dulu.
atau perbedaan yang namanya doa. Oke. Ini port statusnya, sorry, ini port statusnya kita on kan. Oke, terus coba kita ini udah hijau, nunggu ini hijau. Oke, sudah hijau. Coba kita ping antara PC 0 yang ada di gedung A dengan PC 3 yang ada di gedung B. Ini kita lihat dulu IP-nya berapa. 172.20.13. Oke, kita ping dulu. Cara pingnya kita masuk ke PC 0, kemudian desktop, pilih command prompt, ping IP dari PC 3 172.20.12.13. Jangan khawatir, awal ngeping pasti bakal lama, soalnya ini ngelewatin router ini untuk menuju ke gedung B. Oke, sudah selesai. Coba ping lagi ke PC 4 yang ada di gedung B. Ping 172.20.12.14. Oke, berhasil. Kemudian coba kita ping lagi yang dari PC 3 ke PC 0. Teman-teman, ping IP 192.168.12.10. Oke, sudah langsung berhasil. Dan coba ping lagi, ping 192.168.12.11. Oke, berhasil. Seperti itu. Kemudian coba kita mailkan antara server 0 ke server. Ini hasilnya valid. Coba kita coba lagi. Successful. Kemudian coba di PC 0 yang ada di gedung A ke PC 3 yang ada di gedung B. Successful. Oke. Coba lagi yang di PC 2. Oke, successful. Oke. Itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Bila ada kurang jelasnya atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.